hadirat-Mu ku rasakan saat ini, yes Lord, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Lebih dalam lagi, hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu, yes Lord, ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih untuk urapan yang baru, minyak yang baru yang Kau curahkan bagi kami. Mari semua bersyukur. Kami terima urapan yang baru, kami terima kuasa-Mu, kami terima minyak yang baru. Hadirat-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja. Mari Roh Allah bekerjalah. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Kuasa-Mu bekerja, nama-Mu ditinggikan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Kau ada di sini saat aku menyembah Kau Tuhan. Terbatas ku yakin Kau. Come on, speak bless. Bangun roh saudara lebih dalam lagi. Kemenangan terjadi. Come on, lebih dalam, tembus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa, bangun roh saudara lebih dalam lagi. Dalam hadirat Tuhan tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Ku rasa pengurapan-Mu mengalir, kuasa-Mu datang penuhi kami. Oh, ku yakin Kau nyata di sini, tempat kami masing-masing. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman katakan, kemenangan terjadi di sini. Menangkan pertandingan saudara. Kemenangan terjadi di sini. Yes, haleluya, haleluya. Kami menangkan setiap pertandingan kami. Kami keluar lebih dari pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tajamkan telinga roh kami, mata roh kami dibuka lebih jauh. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, Roh Kudus Engkau tembus ke dalam ruang-ruang hati kami. Tembus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang membutakan kami untuk mengenal firman-Mu. Kami runtuhkan tembok-tembok penolakan untuk mengenal Allah dengan roh kebodohan, roh-roh yang lain yang mengganggu. Kami putuskan dalam nama
nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mata roh kami dibukakan. Yes, Roh Kudus Engkau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Come on, menangkan pertandingan Anda. Kita semua sedang dalam pertandingan. Satu wanitanya Allah, silakan buka 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Come on, kita baca sama-sama. Kita belajar firman Tuhan malam ini bersama-sama. Dan kita percaya pesan roh ini kuat buat kita semua. Haleluya. Menangkan pertandingan saudara. Berapapun harga bayar. Roh Tuhan terlalu hebat, terlalu dahsyat di dalam saudara. Maka tidak seorang pun yang akan kalah. Tetapi saudara akan mendapatkan kuasa untuk menang di dalam setiap pertandingan saudara. Haleluya. 2 Korintus 16 ayat yang ke-9. Silakan seorang wanitanya Allah bacakan ayat ini. Haleluya. 1 Korintus. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Silakan. 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penantang. Sekali lagi Bu Sri, dengan kuasa, dengan power. Yes, haleluya. Mari, bacakan lagi. Di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Yes, haleluya. Thank you Ibu Sri. Tepuk tangan untuk firman Tuhan ini. Dahsyat. Ciri-ciri orang yang menang. Orang-orang yang menang dalam pertandingannya, saudara. Ya, kenapa? Dia tidak melihat walaupun ada banyak penentang, saudara. Tapi yang dia lihat adalah apa yang aku harus alami, yaitu apa? Kemenangan. Di sini ada banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang penting. Mari kita belajar sama-sama malam hari ini. Karena tema saya hari ini adalah self-control. Self-control. Kalau saudara ingin menangkan pertandingan saudara, maka saudara harus menguasai diri. Menguasai diri dalam segala hal. Itu kuncinya. Nah, oleh karena itu kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Rasul Paulus adalah seorang penginjil, seorang pengajar, seorang hamba Tuhan yang sapak terjang rohnya perlu kita contohi, saudara. Ya, dia melihat bahwa ada peluang untuk dia mengalami kemenangan. Come on, kalau saudara menghadapi sesuatu, ya ada banyak penentang, ada banyak masalah-masalah, bukan saudara mundur. Come on, tapi bagaimana saudara menjadi seorang yang punya karakter roh yang hebat untuk memenangkan setiap pertandingan saudara? Kita semua sedang ada dalam pertandingan, saudara. Semua kita sedang dalam pertandingan kehidupan rohani. Pertanyaannya, apakah saudara keluar jadi pemenang atau sebaliknya? Oleh karena itu mari kita belajar untuk melihat dengan mata roh yang luar biasa. Sekalipun di sini ada banyak, bukan sedikit saudara. Banyak penentang. Dan saudara tahu istilah dari penentang? Berarti apa saudara? Orang-orang yang tidak mendukung atau ada dengan kita. Orang-orang yang menolak kita dengan kata lain. Penentang berarti menolak mentah-mentah saudara. Dan saudara tahu dalam kehidupan rohani ada banyak hal yang bisa membuat kita ya ditolak dalam arti kita nggak bisa move on. Dan itulah kesempatan iblis untuk mengalahkan kita, saudara. Kalau kita berjalan dengan mata roh yang tajam, kita melihat bahwa ada penentang, ada masalah, ada persoalan. Justru itu adalah peluang, adalah jalan untuk aku mengalami kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Rasul Paulus berkata begini, banyak kesempatan bagiku, banyak kesempatan. Banyak kesempatan, ada banyak orang, ada masalah, langsung hopeless, putus harapan. Dia nggak mengerti bahwa ada banyak kesempatan, opportunity, Tuhan kasih kesempatan. Dan saudara tahu kalau saudara ingin bilang aku, Tuhan pakailah aku, Tuhan urapilah aku, what for? Saudara minta Tuhan pakai saudara, saudara minta Tuhan urapi saudara untuk apa? Pertanyaan saya, perlu dijawab. Kalau saudara berdoa, Tuhan urapi saya, pakai saya. What for? Untuk apa? Kalau kita berdoa, Tuhan berkati saya, berkati untuk apa?
Kita perlu mempertanggungjawabkan apa yang kita minta sama Tuhan. Kalau saudara minta Tuhan urapi saudara, saudara minta Tuhan kasih saya kekuatan, berarti ada sesuatu yang saudara akan kalahkan di sana karena minta kekuatan Tuhan. Saudara minta urapan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita nggak minta sesuatu tapi kita nggak melakukan itu. Itu sama dengan seorang yang dikasih Tuhan talenta, tetapi yang satu dikasih talenta satu, dia nggak menjalankan. Dia menanamnya, saudara. Tapi 5, dikasih 5, dia terus menjalankan. Dan yang terjadi adalah Tuhan menambahkan kepada dia lagi kepercayaan yang besar. Yes, itulah kita, saudara. Semakin saudara berdoa, minta Tuhan urapi saya, Tuhan berikan saya kuasa, Tuhan berikan saya kekuatan. Ingat, ada PR roh yang perlu kita kerjakan. Paulus mengerti sekali bahwa dia sudah menerima urapan, dia sudah menerima kuasa, dia sudah menerima otoritas roh. Makanya bagi dia walaupun penantang itu ada di depan mata dia, banyak manusia-manusia yang menentang dia, tetapi dia tahu roh di dalam dia terlalu kuat. Sehingga dia terus maju dan melihat kuasa Allah bekerja buat dia dengan dahsyat. Sehingga dia berkata, ini peluang, ini kesempatan bagiku untuk mengerjakan. Lihat ini saudara, pekerjaan yang besar dan penting. Besar dan penting ini apa? Besar dan penting itu adalah memenangkan jiwa-jiwa. Ini pekerjaan kita semua yang sudah menerima keselamatan. Saudara dan saya menerima keselamatan. Kita punya PR besar di muka bumi adalah memenangkan jiwa-jiwa. Pekerjaan yang besar dan penting itu nggak ada yang lain selain memindahkan jiwa-jiwa dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib dengan kuasa Tuhan dalam diri kita. Ini yang perlu kita amenkan. Jadi nggak ada ruang untuk saudara mengeluh, nggak ada ruang untuk saudara putus asa, nggak ada ruang untuk saudara hanya memikirkan masalah diri saudara, daging saudara, nggak ada ruang, saudara. Tetapi ya ruang yang ada itu adalah saudara melihat peluang-peluang yang di depan mata saudara karena kuasa Allah sudah dicurahkan bagi kita. Tetapi ini yang kita akan belajar malam ini. Kita nggak akan pernah bisa mengalahkan pertandingan, memenangkan pertandingan kita. Tapi sebaliknya kita dikalahkan karena kita membiarkan diri kita dengan satu, ada spirit kejengkelan. Jengkel dan jengkel. Come on. Self-control itu adalah kunci untuk saudara bisa menangkan setiap pertandingan saudara. Seperti firman Allah yang pembukaan ini. Ada banyak penentang, tapi dia nggak pusingkan. Tapi dia melihat bagaimana proyek roh itu terjadi. Pekerjaan yang besar dan penting itu harus landing dengan baik. Ini pandangan roh yang perlu kita ambil. Nah, pelajaran ini, kalau yang sudah pernah ikut home care, pernah mendengarkan pelajaran ini. Dan sekali lagi biarlah malam ini semua kita kembali diteguhkan dengan pembelajaran ini. Karena waktu kita tidak bisa menguasai diri dan membiarkan kejengkelan muncul, kita sudah kalah sebelum berperang, saudara. Ya, mari kita belajar lagi untuk mengerti pembelajaran firman Tuhan yang saya akan share buat saudara pada malam hari ini. Waktu saudara melihat tentang kehidupan roh yang ada di dalam panggilan roh saudara, saya percaya semua persoalan yang engkau hadapi, semua hal yang engkau lihat itu engkau melihat ada kemenangan yang terjadi di situ. Ya, kita melihat firman Tuhan ini, ya, bagaimana penguasaan diri atau self control. Dan hari ini dalam menguasai diri kita akan belajar bagaimana menguasai diri dari yang namanya kejengkelan. Ya, kita belajar sama-sama. Nah, mari lihat ini sebentar, ibu-ibu. Sambil saudara catat, sambil saudara minta Roh Kudus kasih hikmat, apa yang Anda baca dan dengar malam ini, roh saudara dibangkitkan luar biasa. Menguasai diri dalam segala hal, sama artinya dengan memiliki pengendalian diri yang tinggi. Yang tinggi. Tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menggoda hati, atau pikiran, dan jiwa, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan nafsu badani kita, hasrat duniawi, keinginan daging untuk kepuasan atau memuaskan diri sendiri. Ini yang namanya kita bisa menguasai diri. Ya, ini pengertian umumnya. Di Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini makna yang dalam, saudara bisa bayangkan merebut kota itu berarti di dalam kota itu ada ribuan jiwa. Dan dengan menguasai dirimu, engkau bisa merebut jiwa-jiwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi dalam segala pelayanan kita, tantangan itu pasti ada, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita yang menang dalam setiap pertandingan-pertandingan itu atau kita yang kalah? Dalam Roma 6 ayat 12 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, kalau kita hidup untuk Tuhan, saya percaya yang satu spirit yang kejengkelan itu kita tidak akan bawa dalam hidup pertobatan kita. Mari kita lihat, apakah penyebab seorang bisa jengkel? Banyak orang bisa jengkel, kenapa? Karena mungkin mendengar dia dibicarakan, karena mungkin apa yang dia sudah lakukan gak dihargai, orang bisa jengkel, atau apa menjadi keinginan-keinginannya nggak ada yang merespon atau dipuji, dia bisa jengkel, atau sesuatu yang mungkin sudah berusaha tetapi orang tidak memberikan respon, dia bisa jengkel dan segala macam. Nah, ini persoalannya. Waktu saudara nggak bisa menguasai diri dengan hal ini tersembunyi di bawah sana, saudara. Dan waktu itu muncul, ini bahaya, membuat kita nggak bisa menang. Ingat, orang yang lagi jengkel akan susah dapat mengendalikan dirinya. Kalau saudara lagi jengkel sekarang, diajak berdoa, nggak bisa fokus berdoa. Kalau saudara lagi jengkel, orang bilang, ayo ucap terima kasih, nggak bisa bilang terima kasih. Kenapa? Yang jengkel itu orang yang lagi panas hatinya. Kalau lagi panas hati, mengajarkan apa yang baik pun nggak bisa masuk, saudara. Ya, nah mari kita lihat. Kejengkelan biasa terjadi dengan berbagai sumber yang memacunya. Dan tanpa kita sadari banyak sikap dan tindakan kita sendiri yang bukan dari orang lain saja yang dapat menjengkelkan kita. Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk mengenali sumber kejengkelan dan mengubah. Ya, perhatikan baik-baik di dalam layar saudara. Mari kita belajar hal ini. Bagaimana mengubah setiap sumber kejengkelan tersebut untuk menjadi sebuah motivasi diri untuk lebih positif dan produktif. Ini poin yang kita akan belajar malam ini, karena saya percaya engkau akan memenangkan pertandingan, saudara. Nah, mari kita lihat. Mengenali dulu pertama, ada 3 sumber utama dari kejengkelan. Pertama, orang lain. Mungkin sifat kepribadian dia, ya, ketidakkonsistennya dia, ya, dan banyak sumber-sumber yang membuat dari orang lain itu menjengkelkan kita. Salah satu saya katakan, mungkin kita mendengar dia bicara kita nggak enak, bla bla bla, kita ikut jengkel. Atau lingkungan. Yang kedua, sumber kejengkelan muncul dari lingkungan. Apa? Kelemahan atau pola pikir orang yang nggak terbuka. Kita nggak nyaman tinggal di situ. Ada unsur-unsur yang terjadi di situ dan kita nggak nyaman. Lingkungan mempengaruhi anak-anak kita karena mungkin lingkungan ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bisa juga membuat kita jengkel. Dan yang ketiga adalah tadi, diri kita sendiri. Ada kekurangan secara fisik mungkin, kelemahan-kelemahan tertentu mungkin, atau hal-hal yang tidak dapat kita singkirkan sendiri, atau sebuah kesalahan fatal yang pernah terjadi, lalu itu menjadi momokan kita yang mengintimidasi kita. Nah, ini kadang-kadang hati-hati. Kalau saudara terintimidasi, hati-hati. Karena roh itu bisa merusak jiwa saudara. Kebanyakan kita terintimidasi dengan sesuatu di masa lalu atau mendengarkan orang berbicara dan kita nggak bisa move on. Nah, ini bahaya sekali, saudara. Ya, makanya kita perlu belajar malam hari ini untuk mengerti dan melihat sumber-sumber ini untuk kita bisa mengubahnya menjadi sebuah kemenangan buat kita. Nah, mari kita lanjut. Perlu diketahui bahwa berbagai penyebab sumber kejengkelan yang kita alami seharusnya dapat disingkirkan. Ketahuilah bahwa ini, contoh, pintu yang berkarat dapat diminyaki dan pintunya tidak akan bunyi lagi, contoh ya. Atau tetangga yang marah, kita bisa apa? Menyetopkan mereka untuk tenang. Maka tentu semua bentuk kebiasaan pribadi seseorang, apapun penyebabnya, kita bisa ubah. Yang penting ada kemauan semua kita, ya. Nah,
Dalam pandangan rohani, ini yang kita akan belajar malam hari ini. Ya, kejengkelan adalah sebuah undangan Allah untuk mengevaluasi kembali apa yang menjadi hak-hak kita. Bagaimana? Mari kita belajar. Maka sangat diperlukan pengertian dan kepekaan khusus untuk mengenali dan mengubah sumber kejengkelan itu untuk menjadi motivasi rohani. Karena ini adalah sebuah undangan Allah untuk apa? Mencek karakter kita, mengevaluasi kedewasaan rohani kita. Kita lihat terus. Mari kita belajar untuk melihat ini, saudara. Ya, mari mengubah sumber kejengkelan menjadi sumber motivasi rohani. Ya, kita semua pernah mengalami kejengkelan dan manfaat atau bahayanya dapat dibandingkan dengan contoh sebutir pasir. Contoh, di dalam mata ini ada sebutir pasir yang menimbulkan gangguan dan bisa membuat infeksi, bahkan kehilangan penglihatan. Tapi pasir itu kalau ada di dalam tiram, pasir itu akan menimbulkan gangguan, lalu ada pengerasan di dalam, tapi kemudian berubah menjadi mutiara. Apa yang kita mau belajar malam ini? Ya, kita mungkin dapat jengkel dengan sebutir pasir yang mengganggu mata kita, tapi jika kita berpikir hal yang lain, maka itu akan dapat menjadi motivasi dan sumber pendorong bagi kita. Pola pandang kita rupanya yang harus kita ubahkan. Ya, ingat, prinsip untuk membangun karakter adalah open mind and open heart. Itu paling penting. Makanya banyak orang nggak bisa berubah. Kenapa? Pola pikir nggak bisa berubah. Hati nggak berubah. Firman Tuhan datang nggak mau fokus. Pikirannya lari kemana-mana. Masuk keluar. Masuk kiri keluar kanan. Ini pelajaran roh. Mari kita belajar. Karena semua orang waktu nggak bisa menguasai diri di sini, kan jengkel itu orang nggak bisa tahu apakah Anda jengkel atau tidak. Yang tahu tuh Anda sendiri. Bisa senyum depan orang, tapi di hati siapa yang tahu kalau Anda lagi jengkel. Ya, jadi dari dalam ini yang perlu kita beresin, saudara. Ya, perlu kita beresin. Ya, harus punya hati yang mulia. Ya, berhati mulia. Wanitanya Allah. Tunggu buku saya yang ketiga keluar dan itu akan membangun saudara punya iman lebih lagi. Ya, nah mari kita lihat. Mari memahami tujuan dari Allah di balik semua. Sumber kejengkelan yang tak teratasi, dengar baik-baik. Sumber kejengkelan yang tak terelakkan, yang tak terasi, yang berasal dari orang lain atau dari lingkungan tadi, atau bahkan dari diri kita sendiri, kadang itu merupakan cara Allah untuk apa? Satu, meningkatkan kepekaan kita terhadap kebutuhan orang lain. Kalau orang itu bikin jengkel saudara, apa yang saudara harus lihat dari orang itu? Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi ke depan. Ya. Yang kedua, sumber kejengkelan itu adalah untuk mengembangkan kesempatan kita untuk membentuk kualitas rohani. Kualitas rohani yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita untuk memenangkan pertandingan-pertandingan kita. Ya, mari kita belajar lihat terus. Ingat, jangan pernah bereaksi salah. Kalau kita bereaksi salah terhadap gangguan tersebut, maka kita menghancurkan manfaat yang terkandung di dalamnya. Makanya ada banyak orang berdoa, Tuhan berikan aku roh kesabaran, ya kan? Tuhan bawa orang yang menggoda hatinya, saudara. Nah ini kita berdoa untuk kesabaran. Dan waktu Tuhan izinkan itu, apa yang harus kita lakukan? Come on. Saudara adalah leader, kita semua adalah pemimpin roh, karena kita adalah gembala bagi orang lain. Ya, gembala itu bukan cuma bicara depan mimbar, mengembalakan kawanan domba yang itu jemaat-jemaat Tuhan, tidak. Tapi kita adalah gembala, orang-orang yang menerima kuasa otoritas, panggilan roh yang sudah dewasa, kita adalah gembala. Tugas kita menggendong banyak orang. Jadi kalau saudara tersakiti oleh jemaat-jemaat atau domba-domba yang ada di bawah rohani saudara, ini perlu dipertanyakan. Saudara orang yang dewasa dalam Tuhan. Apakah perlu jengkel? Nah, ya kan? Mari kita belajar lebih jauh. Tapi jika kita menanggapinya dengan pengertian dan tindakan benar, kita membiarkan Allah mencapai tujuan tertingginya dalam kehidupan kita. Untuk membentuk kembali kehidupan kita sedekat mungkin dengan standar ideal yang telah diberikannya kepada kita dalam kehidupan anaknya.
Ya, kita baca. Mari ada yang baca Woman of God Roma 8 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Mari silakan seorang tanya Allah baca ayat Roma ini. 8 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang akan dimuliakannya. Nah, saudara lihat ini luar biasa pernyataan roh yang kita baca tadi barusan ini ya. Terima kasih Ibu Lili. Nah, lihat saudara ya, bahwa biarkanlah Tuhan mencapai tujuan tertingginya dalam diri kita. Ini yang kadang-kadang kita nggak paham, saudara. Ya, apalagi para wanita yang selalu main perasaan, pakai perasaan. Aku tersinggung, aku nggak suka. Come on, please. Itu sudah dibuang oleh Rasul Paulus dalam sampah. Karena Paulus berkata, apa yang dulu kau anggap keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Sekarang semuanya aku sudah buang. Nah, buang itu berarti apa? Jadi sampah. Dia udah buang apa? Kesombongannya, ya, keangkuhan dirinya, semua yang dia rasa dunia ini memberikan semua kemegahan, dia sudah buang. Makanya dia bilang kemegahanku hanya Yesus Tuhan. Jangan sampai kita sudah mengambil lagi apa yang udah Paulus buang. Mari kita belajar, izinkan Tuhan untuk mencapai tujuan tertingginya dalam hidup saudara. Ya, kita ditentukan dari semula, dipanggil dari semula. Ini yang menjadi tujuan Tuhan. Izinkan Tuhan pakai kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Ya, jadi jangan sampai salah respon jika saudara sedang diizinkan Tuhan dipahat di sana, ya, diproses di sana. Karena kadang-kadang kapan saudara bisa tahu kalau saudara sudah rendah hati? Bagaimana saudara bisa tahu saudara rendah hati? Nah, ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau Tuhan izinkan ada manusia yang memproses saudara, jangan jengkel. Haleluya, amin. Kita mesti belajar mengerti prinsip itu. So, bagaimana kita bisa tahu kita punya kerendahan hati? Sesama manusia itu yang akan Tuhan pakai memproses kita. Jadi jangan bereaksi salah terhadap sesuatu yang Tuhan mau buat di dalam saudara. Izinkan Allah mencapai tujuan tertingginya di dalam kita sebagai milik kepunyaannya. Amin. Haleluya. Mari kita belajar terus firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Nah, penting untuk kita ingat, respon yang benar akan membantu kita menemukan hal yang lebih benar dan besar dalam diri kita. So, who are you? Siapa saudara? We are woman of God. Nah, ini kata-kata ini, wow. Ya, membuat kita merinding. Siapa kita? Kita wanitanya Allah. Ini luar biasa. Kalau kita bilang kita wanitanya Allah, berarti kita miliknya Allah. Kalau kita miliknya Allah, berarti karakter-karakternya Tuhan itu ada dalam diri kita. Ini luar biasa. Jadi mari kita mau belajar melihat siapa kita di dalam Tuhan. Ya, luar biasa. Bila satu tujuan khusus telah tercapai melalui gangguan tertentu, yaitu seizin Tuhan, maka Tuhan juga akan leluasa untuk apa? Menyingkirkan gangguan tersebut dalam kita kalau sudah selesai. Artinya, kalau kita responnya benar, Tuhan bilang, oh naik level dia. Tuhan singkirkan semua. Karena ujian itu berarti apa? Selalu untuk naik level. Tapi ada orang gak suka naik kelas. Maunya mencintai kelas lamanya. Di kelas 1 aja terus. Nggak mau naik kelas 2. Nah, padahal cara Tuhan menguji kita itu supaya kita naik kelas, saudara. Mari lebih dewasa lagi dalam Tuhan untuk kita menjadi alatnya Tuhan di tengah dunia ini. Ya. Nah, dikatakan Tuhan dalam contoh ini luar biasa ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Enggak usah perlu saudara membela diri. Kenapa saya dengar kamu cerita saya begini begitu? Saya dengar. Enggak usah saudara. Tetap tunjukkan pertumbuhan kualitas karakter saudara.
Itu yang lebih penting. Karena nanti Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan berkehendak, engkau akan dibuat Tuhan bertemu dengan orang itu dengan cara Tuhan. Nggak usah kita membela diri, karena ingat, nama baik itu Tuhan yang punya. Haleluya. Dan ingat, nama saya Sarlin Mata Heru, nama saudara, sebut nama saudara. Haleluya. Semua udah Tuhan kuduskan di dalam kekudusannya. Jadi ini luar biasa. Ya, harus imani dan doakan nama-nama saudara. Karena nama itu adalah nama yang sudah Tuhan bayar harga. Tuhan bayar semuanya di kayu salib. Jadi jangan khawatir tentang nama baik. Nama baik itu Tuhan yang punya. Yang baik itu punya Tuhan soalnya. Nggak usah kita cari-cari. Haleluya. Yang mengerti bisa lambaikan tangan. Yes. Amin. Yang baik itu punya Tuhan. Jadi kalau saudara sudah dengan Tuhan, semua pasti akan baik-baik saja. Walaupun dunia ingin menjungkir balik, kalau dengan Tuhan, semua akan baik-baik saja. Ya, karena kita imani seperti Yusuf. Memang kamu merekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan merekakannya untuk kebaikanku. Ini luar biasa. Jadi kita harus mengimani itu. Ya, mari kita belajar terus. Kita lihat contoh ini, saudara. Ya. Inilah contoh yang kita pernah baca firman Tuhan, duri dalam daging. Ya, ada banyak orang salah paham di sini, gitu ya. Ya, dalam kelemahanku, biarlah ini kelemahanku. Dosanya dia senang dan dia bilang ini kelemahanku dan biarkanlah kasih karunia Tuhan semakin bertambah. Oh, salah. Dosamu diberesin. Jangan bangga dengan dosamu lalu saudara aminkan dengan kelemahan ini nanti kasih karunia Tuhan bertambah. No, Paulus itu nggak tinggal dalam dosa loh saudara. Haleluya. Jangan salah paham di sini. Ya. Oh, inilah kelemahanku, biarlah aku lemah, nggak apa-apa. Ya memang ini kelemahanku, nanti kasih karunia Allah bertambah. How come? Dari mana ceritanya? Mari kita belajar malam hari ini. Karena Paulus tidak melakukan dosa, saudara. Tapi sebaliknya, karena nama Yesus, dia dipenjara. Karena nama Yesus, dia difitnah. Karena nama Yesus, dia dihina. Dia nggak buat dosa, saudara. Cerita itu maksudnya adalah duri dalam daging. Mari kita belajar. Tuhan menjelaskan mengapa ia membiarkan adanya gangguan semacam itu bagi Paulus. Karena Tuhan, nah ini baik-baik kita lihat. Karena Tuhan punya tujuan ialah menjaga Paulus. Sebelum kita bilang Tuhan lindungilah saya Tuhan. Tuhan sudah melindungi saudara. Karena saudara ada di dalam dia. Saudara dipanggil dari awal, saudara dikuduskan, saudara dipilih. Memang saudara adalah punya Tuhan. Nah ini menariknya. Jadi Tuhan yang punya tujuan menjaga Paulus agar ini dia tidak sombong. Makanya saya bilang tadi, bagaimana kita bisa tahu kita bisa sombong? Dari mana kita bisa tahu kita nggak sombong juga? Dari mana? Ya, Tuhan lebih tahu kita punya hati, saudara. Ya, Tuhan lebih tahu. Oh, si Sarlin masih ada hatinya begini sedikit. Biarkan saya taruh begini sedikit, biar dia lebih bagus. Nah begitu, Tuhan lebih berkehendak. Tuhan tahu kita punya hati itu yang masih kurang-kurang itu apa, Tuhan lebih tahu. Saudara bilang saya tidak sombong. Saya rendah hati. Itu aja udah sombong, saudara. Haleluya. Wow, Tuhan dahsyat bagi kita malam hari ini. Ya, mari kita belajar. Jadi Tuhan melihat. Walaupun Paulus mencintai Tuhan, Tuhan tahu Paulus bukan malaikat. Dia masih manusia biasa yang bisa jatuh dalam setiap kelemahan daging manusia tanpa dia tahu. Gitu ya. Makanya Tuhan izinkan. Ini tujuan Tuhan. Supaya jangan dia menjadi sombong. Karena masih tadi dalam kedagingan. Maka ia pun diberi cacat fisik berupa duri dalam daging. Yaitu di mana seorang utusan iblis untuk menyakiti dan mengganggu dia. Mari kita lihat pelajaran ini lebih jauh. Haleluya. Nah, kita lihat di sini apa tujuan duri dalam daging yang dialami oleh Paulus. Apa tujuannya yang pertama? Tujuan pertama adalah dari duri dalam daging itu adalah untuk menjaga Paulus agar tetap be humble, menjadi rendah hati.
Saat Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Kisah Para Rasul 9:2-8, dia tahu bahwa dia adalah hambanya karena Tuhan sudah membuat dia gak bisa melihat selama beberapa hari, ya. Dan dia tahu Tuhan sedang panggil dia. Tuhan mau Paulus tetap menjaga dalam pandangannya dia, dan ini akan membantu Paulus untuk tidak menjadi sombong. Apabila Paulus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis banyak kitab-kitab dalam Perjanjian Baru secara manusia, sangat mudah mungkin bagi manusia dagingnya juga bisa sombong. Ya, terjemahan baru Alkitab bilang meninggikan diri dalam tadi, berikan duri dalam daging supaya kamu jangan menjadi sombong itu, atau ya terjemahan lama disebut membesarkan diri, atau bahasa Indonesia sehari-hari yang diistilahkan dengan sombong. Nah, mari kita lihat terus, saudara. Tujuan yang kedua, kenapa tujuan ada duri dalam daging? Kita mengetahui bahwa penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan, ada utusan iblis. Mungkin hal ini sama dengan Tuhan izinkan di mana Ayub juga ya diizinkan oleh Tuhan supaya iblis mengecoh dia, tetapi nyawanya jangan, karena nyawanya punya Tuhan. Jadi lihat ya, hamba-hamba Tuhan besar itu Tuhan izinkan ada sesuatu yang menimpa mereka, tetapi Tuhan menjaga nyawa mereka. Lihat Paulus, lihat Ayub. Apa respon mereka? Apakah mereka jengkel? Tidak. Mereka tetap berendah hati. Wow, ini satu hal yang membuat kita harus mengerti. Mereka punya respon yang luar biasa. Tuhan mengizinkan si jahat untuk menyiksa Paulus guna menggenapi tujuan-tujuan yang baik yang ditetapkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan tetap berdaulat atas hidup Paulus sepenuhnya. Sehingga si jahat tidak akan berkesempatan untuk menghancurkan masa depan Paulus. Mari kita fokus melihat ini. Ini luar biasa. Ya, dan kita lihat di sini luar biasa cerita ini. Mungkin dalam ujian di atas, Paulus secara manusia berpikir bahwa ini adalah sebuah gangguan yang menghalangi dia. Menurut dia. Untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Galatia 5:14-16. Kita lihat dulu ayat ini. Silakan dengan cepat seorang ditanya Allah baca. Galatia 5:14-16. Silakan. Galatia 5 ayat 14-16. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yes, amin. Ya, ini satu hal yang Tuhan izinkan ada gangguan, tapi Tuhan mau Paulus berjuang supaya tidak membiarkan hidupnya tinggal di dalam keinginan daging. Karena ia telah 3 kali meminta supaya ya ujian itu, ya duri itu atau iblis itu pergi dari dia, ya. Tapi dia kenapa dia berdoa? Karena dia pikir ini gangguan yang mengganggu dia dalam pelayanan. Ya, kadang-kadang kita berdoa tengking-tengking untuk sesuatu, kita lupa untuk melihat bahwa sebenarnya ini adalah karya Tuhan untuk memproses kita. Ya, berdoa tengking itu baik, berdoa untuk sesuatu yang peperangan itu yes betul, karena doa adalah peperangan. Ya, tetapi kita mesti lebih peka lagi untuk hal-hal yang mungkin seperti Paulus, dia sudah 3 kali meminta supaya utusan Tuhan itu pergi dari dia. Ya, tapi lihat dari pengalaman ini, Paulus akhirnya memahami sendiri bahwa semua yang dia alami yaitu kehendak Tuhan dapat dilihat dari pengajaran-pengajaran yang mendominasi tulisan-tulisannya seperti kuasa ilahi. Justru akan terlihat lebih nyata bagiku melalui kelemahan manusia. Ya, sehingga Tuhan yang akan dipermuliakan. Apa yang dia tulis dalam kitab-kitabnya dia ini, dia merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia semakin mengerti, oh saya nggak usah perlu berdoa. Rupanya Tuhan berkehendak untuk aku diuji supaya semakin rendah hati. Kita lihat lagi pelajaran ini. Ya, dalam hal ini terlihat bahwa Tuhan tidak mencabut masalah tersebut. Saudara lihat ini baik. Tapi sebaliknya Tuhan memberinya kasih,
karunia, dan kekuatan untuk melalui itu semua. Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi Paulus untuk menanggung semua ini. Ini poinnya, saudara. Ya, kalau saya membandingkan lagi dalam kitab Korintus 13 itu, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Korintus 10 ya ayat 13. Tidak melebihi kekuatanmu. Karena Allah adil, saat engkau dicobai, engkau akan diberikan jalan keluar. Ini maksudnya. Bahwa semua yang kita hadapi, yang kita lalui itu, kita nggak usah perlu merasa jengkel atau marah. Karena ini semua ada di dalam programnya Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih dewasa. Kita lanjut dulu ya. Dalam 2 Korintus 12 tadi ayat 7-10, ini firman Tuhannya berkata seperti ini ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, ini kata Paulus. Dan supaya Paulus jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka Paulus diberi satu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocah aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku akan menjadi sempurna. Apa kelemahan? Apakah dia buat dosa? Tidak, yang saya katakan tadi. Tetapi sesuatu yang dia nggak minta, sesuatu yang membuat dia nggak nyaman dalam daging, dia nggak minta itu terjadi, tapi Tuhan memproduksikan kepada Paulus supaya Paulus melihat ada kasih karunia yang diturunkan oleh Tuhan, dan itu adalah karya Tuhan untuk mampukan dia. Sebab itu kata Paulus, sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahan. Ingat, bukan kelemahan daging ada dosa, saudara. Bukan. Lihat ini ya, bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela. Lihat poin ini. Dalam kelemahan artinya aku nggak sanggup mencabut duri ini. Itu ya. Di dalam siksaan. Dia disiksa karena apa? Nanti kita akan lihat di bagian terakhir. Ya. Perikop ini maksudnya. Ya. Tulisan ini. Dalam kesukaran. Dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena ini dia saudara poinnya, Kristus. Jadi dia tidak berbuat dosa. Kalau saudara gosip, orang langsung minta pertanggungjawaban, itu Anda berbuat dosa. Kalau Paulus tidak. Dia disiksa karena Kristus. Ada dalam kesukaran karena memberitakan Injil. Tadi 1 Korintus 16 ayat 9. Ya. Banyak penentang, ya, kesukaran. Tapi apa? Karena nama Kristus. Makanya dia berkata apa? Sebab itu, jika aku lemah, aku menjadi kuat. Artinya, secara manusia, aku mungkin gak bisa menanggulangi. Tapi roh di dalam aku membuat aku kuat. Itu yang Paulus katakan. Jadi jangan sampai saudara memakai ayat ini dalam konteks yang salah. Ya. Jangan terlalu banyak cengeng. Artinya, jadilah wanita yang tangguh dan kuat dalam roh. Kalau Tuhan izinkan engkau melewati, bilang Tuhan, thank you so much. Tambahkan aku roh kerendahan hati. Tambahkan aku hati yang penuh dengan hikmat untuk punya pengertian. Karena orang berhikmat itu pasti punya pengertian lebih jauh. Ya. Kita belajar untuk lebih dewasa, wanitanya Allah, ya. Belajar untuk menjadi seorang penolong dalam roh. Kita lihat terus. Dalam pelajaran ini kita dapat belajar bahwa biarkan kualitas roh menjadi semakin indah. Yes. Kuncinya apa? Jangan membiarkan sumber kejengkelan menguasai kita. Kita yang harus menguasainya dan membuangnya. Wanitanya Allah, satu orang silakan baca Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28.
Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara lihat ini, terima kasih Ibu Lesia, Kalimantan Selatan. Orang yang tidak dapat menguasai diri, ya, seperti apa? Kota yang roboh temboknya. Lalu apa artinya kota itu, saudara? Ini ngeri. Apa artinya kita ikut Tuhan, ya? Tapi kita nggak bisa mempraktekkan karakter-karakter Tuhan dalam roh kita. Apa? Apa artinya saudara menyembah, memuji, berdoa, melayani, tapi kita punya kelemahan ada, yaitu kejengkelan. Selalu jengkel, selalu marah, selalu salah persepsi, selalu negatif. Oh my God, come on. Saudara, wanitanya Allah, kita miliknya Tuhan, amin. Kita punya roh yang baik, roh yang lembut, roh yang luar biasa, karena kita ada di dalam Yesus Kristus, ya. Mari kita lihat terus. Syarat untuk melangkah, membuang sumber kejengkelan, ya. Buang semua sumber kejengkelan. Yang pertama apa? Penyerahan diri sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Kalau saudara bilang aku mengasihi Tuhan, tunjukkan totalitas mengasihi itu seperti apa, ya. Total, ya, total hidup untuk Dia, total ada di dalam rencananya, total melihat kepada rancangan Allah yang terjadi buat saudara, karena ini yang membuat saudara akan melihat kemenangan terjadi, ya. Waktu saudara mengerti upah dosa adalah maut, maka jangan sampai kita terlibat di sana. Makanya perlu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Ayat-ayat yang saya tulis ini bisa baca di rumah, karena ini adalah ayat-ayat begitu besar kasih karunia Allah yang diberikan buat kita. Mari kita belajar menghormati penyerahan diri total kepada Dia. Yang kedua, untuk membuang sumber kejengkelan, sampah-sampah kejengkelan itu adalah yang kedua, komitmen pribadi untuk menggenapi tujuan. Ya, hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Allah memiliki tujuan untuk kehidupan kita masing-masing. Ia menghendaki agar kita mendedikasikan diri kita kepada kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri, dan memulai membangun seluruh pikiran, keinginan, dan kegiatan kita sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu yang adalah rencana Allah. Bangun komitmen. Kalau melayani sungguh-sungguh. Ya, kalau melakukan pekerjaan roh, kerjakanlah sungguh-sungguh. Bukan untuk dilihat oleh manusia, tapi untuk Tuhan dipermuliakan dalam saudara. Ya, yang ketiga, untuk bisa membuang sumber kejengkelan dalam diri saudara adalah selalu bersyukur kepada Allah atas apapun yang engkau sedang alami, gangguan apapun. Ini nggak mudah. Kalau saudara melewati ini, saudara bersyukur itu nggak mudah. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa speak bless seperti ini. Ya, saya adalah milik Tuhan. Karena itu saya adalah tanggung jawab Tuhan. Saya tidak akan dipermalukan. Itu harus diaminkan, didoakan. Yang kedua, karya Tuhan akan mempengaruhi seluruh hidup saya. Apa? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan Tuhan, itu lebih dari cukup. Kita nggak buat apa-apa. Kita menerima keselamatan. Aminkan kita ada dalam karyanya yang besar. Yang ketiga, Ia menghendaki supaya kita terbaik bagi apa yang terbaik bagi kita, itu yang Dia hendaki. Segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan kepada kita yang mengasihi Dia. Yang keempat, Ia lebih besar daripada sumber kejengkelan yang ada. Tuhanku lebih besar dari semua masalah persoalan yang kita hadapi. Yang kelima, speak bless. Ia telah membiarkan gangguan itu untuk keuntungan yang sebaik-baiknya bagi saya. Karena rencananya dalam membawa damai sejahtera. Ialah membawa damai sejahtera. Ya, jadi ini adalah satu hal yang kita perlu bersyukur jika kita dihadapkan dengan banyak gangguan. Jangan biarkan Anda jengkel, karena kejengkelan itu bisa merusak jiwa saudara. Ya, penting untuk apa? Introspeksi diri. Kalau saudara bisa belajar introspeksi diri, maka saudara akan melihat hal yang lain terjadi. Dan ini yang terakhir kita akan belajar untuk poin ini. Dan mari kita aminkan bahwa kita terlepas dari semua rasa yang tidak enak. Ya, mengenali sumber kejengkelan dan segera membereskan untuk membangun karakter. Ada 3 tujuan. Gangguan kejengkelan itu sebagai yang pertama teguran. Kenapa? Barang siapa yang kukasihi, dia akan ku tegur
dan ku hajar. Jadi kalau Tuhan izinkan kita melewati ini, kadang kita cenderung mengabaikan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan kita sering mengabaikan juga untuk memperbaiki dan meminta ampun atas segala pelanggaran itu. Gangguan itu untuk membuat kita harus belajar memperbaiki diri, saudara. Karena jika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu, sebagai teguran untuk melihat kembali apa yang harus dibangun dalam karakter kita yang mungkin belum berubah. Ya, wow, ini luar biasa. Haleluya. Come on, poin pertama yang diberkati bisa lambaikan tangan. Thank you Lord untuk teguran-teguran yang terjadi. Karena akhirnya aku bisa bercermin kepada firman Allah yang hidup. Ya. Yang kedua, tujuan gangguan itu adalah untuk, mari kita lihat poin kedua. Ya. Sebagai cermin orang-orang di sekitar kita, ini yang kita perlu cek. Cenderung ya memantulkan kembali sikap dan kelemahan karakter yang kita miliki. Dia tukang gosip, dia gosipin kita. Tahu-taunya kita jadi tukang gosip juga. Nah, tanpa sadar kita kok jadi sama seperti dia. Contohnya apa? Saudara digosipin. Saudara dengar, saudara diceritain. Saudara akhirnya kumpul lagi beberapa orang dan saudara ceritakan dia. Kalau kok memantulkan hal yang sama dengan dia? Come on. Itu kecenderungan kita untuk ingin membalaskan. Tapi tanpa sadar kita memantulkan sesuatu yang dari orang itu. Ya, mari kita lihat ini. Ya, oleh karena itu kita harus buang rasa sensitif terhadap keadaan itu yang tanpa kita sadar mencerminkan kelemahan kita sendiri melalui orang itu. Kejengkelan kita akan berlipat kali ganda sewaktu kita melihat ke dalam diri orang itu. Kita akan tambah jengkel. Ya, saudara melihat dia punya kelemahan, saudara tambah jengkel. Ya ampun, ini orang ini lagi, orang ini lagi. Berapa kali Anda ketemu dengan orang lain, Anda cerita orang itu, si A itu begini, ketemu dengan si orang lain lagi, si A itu begini. Oh my God, kok kita jadi sama dengan dia? Ya, kecenderungan kita adalah bereaksi terhadap orang-orang yang menunjukkan kesalahan dalam diri kita tersebut. Padahal seharusnya kita dapat menggunakan reaksi mereka sebagai motivasi untuk mengubah atau memperbaiki diri kita, membangun karakter. Oh, orang itu suka gosip. Kalau saya nggak akan suka gosip. Itu maksudnya. Oh, orang itu kelemahannya suka menjelek-jelekan orang, suka menjatuhkan orang. Kalau saya enggak, saya melihat orang itu luar biasa, dia ciptaan Tuhan. Jadi kita menggantikan semua yang negatif dengan positif. Jangan ikut kepada hal-hal seperti itu. Aduh, di dunia ini banyak banget yang bisa merasuk seorang wanita kalau kita masih sensitif dengan perasaan-perasaan daging yang belum kita hancurkan. Tujuan ketiga dari gangguan itu sebagai reminder, pengingat. Tuhan menghendaki kita hidup merdeka dengan hati yang bersih. Karena itu ia menggunakan sumber kejengkelan sebagai pengingat yang mungkin menyakitkan sekalipun. Tapi itu untuk ingatkan kita supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Ya, Tuhan punya cara untuk mengingatkan kita untuk hal-hal yang mungkin kita pernah lakukan di masa lalu untuk tidak diulangi lagi di masa sekarang dan seterusnya. Tuhan lebih tahu isi hati kita. Dan Tuhan lebih tahu kapan kita sudah siap. Makanya kalau dia izinkan kita dipahat, diproses, come on. Semua say, thank you Lord, thank you Lord. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki dan bukan seperti yang aku mau. Ya, 3 sumber ini kejengkelan diizinkan. Yang pertama menegur kita, ya. Yang kedua adalah cermin dan yang ketiga adalah pengingat untuk kita tidak respon yang salah.
Kadang tanpa sadar jika kita disakiti dan mereaksi kepada orang yang bersalah itu, maka sebenarnya kita sedang membiarkan kesombongan kita muncul dan akhirnya kita tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan untuk situasi tersebut. Akibatnya, kita tidak akan mendapatkan anugerah itu sebelum kita merendahkan diri dan memohon pengampunannya. Jangan tanggapan salah, ya, dalam menghadapi kejengkelan. Ada banyak orang bisa jengkel karena tanggapannya salah. Kalau kita malam ini kita belajar semua sudah beres. Kita introspeksi diri dan kita tidak mau terulang lagi. Mari saudara belajar malam ini dengan roh yang rendah hati. Kalau saudara lagi tidak nyaman dengan seseorang, bilang sama Tuhan, aku mau belajar melepaskan semua yang Engkau izinkan aku melihat. Oh, masih ada kelemahan. Kalau sering disakiti dan masih kecewa, masih marah, berarti itu masih ada kelemahan kita. Tapi kalau saudara menghadapi dan engkau bisa, oh Tuhan aku mengampuni dia, berarti Anda sudah tambah dewasa. Cara ceknya sederhana. Kalau hati masih respon panas hati, berarti kita belum dewasa. Tapi kalau oh Tuhan, I love you. Aku mengasihi musuh. Ingat itu ya, berat mengasihi musuh. Tapi itu ajaran yang paling hebat yang Tuhan ajarkan buat kita. Dan kalau kita sudah sampai di titik itu, berarti rohani kita sudah sangat baik. Menjadi role model, contoh buat semua orang. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa malam hari ini. Berapa yang diberkati bisa lambaikan tangan? Wow, luar biasa.